Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya menanyakan yang selama ini terlintas di pikiran saya mengenai cerita-cerita dan doktrin para habib yang dianggap kufarat dan tidak sesuai dengan akal. Kufarat. Kufarat atau khurafat? Kurafat Buya, mohon maaf. Baca salah. Salah baca artinya beda nanti. Baca yang betul. Izin Buya menanyakan yang selama ini terlintas di pikiran saya mengenai cerita-cerita dan doktrin para habib yang dianggap kurafat dan tidak sesuai dengan akal. Mohon pencerahannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habaib. Di dalam pertanyaan, habaib membawa cerita khurafat, mungkin begitu. Gimana kita menanggapinya, mungkin begitu. Kita akan bicara begini. Alhamdulillah kami belajar dari para habaib. Belajar dari para kiai juga. Belajar dari habaib, belajar dari para kiai. Dari para masyayikh. Tentunya ya masyayikh adalah ahli ilmu, habaib yang ahli ilmu. Kan begitu. Kemudian, setiap orang berilmu itu pun memang ada sesuatu yang salah selagi bukan Nabi. Apakah di kalangan ulama, para kiai, atau dari para habaib. Namanya manusia yang bisa melakukan kesalahan, bisa kesalahan perilaku, kesalahan pemikiran, dan seterusnya. Kalau Anda mencari guru yang tidak pernah bersalah, sampai mati pun Anda tidak punya guru. Akan tapi kita perlu belajar dari orang yang secara global ada manhaj yang benar. Silsilah ilmu sambung kepada akidah yang benar sudah. Kalau ternyata ada, misalnya di antara para imam sendiri pun di antara mereka saling kritik. Saling kritik. Jadi antara para imam itu udah saling kritik, tapi kritik mereka kritik beradab. Bahkan kadang menafikan keilmiahannya ulama yang sebelumnya. Dan itu sudah biasa, tapi tidak menjadi fitnah. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah, ada sebagian orang ingin mencari kesalahan kelompok tertentu untuk diangkat, untuk digunakan menjatuhkannya. Kalau begitu rumus hidup manusia, kayak begitu, itulah penghancur keindahan. Jadi tidak menemukan satu kelompok, kecuali kita cari jeleknya, lalu kita angkat. Tidak ada sekelompok manusia, kecuali kita cari jeleknya, kita angkat. Mungkin kalau kita di tatanan kehidupan, misalnya, kita pergi ke instansi atau apa, kepolisian misalnya, ketentaraan, atau apa. Kita cari polisi yang jelek. Lalu kita katakan, polisi gak benar. Nah ini kan saya curang. Kita gak jujur dalam hal ini. Atau, wah, ketemu Gus. Ada satu Gus yang salah. Langsung kita jadikan alasan dasar Gus. Nah, kenapa kok saya curang begini? Berarti saya ingin menanamkan kebencian. Gus itu ada yang belajar sampai menjadi orang alim, ada Gus nggak sempat belajar lalu kepleset. Maka sungguh saya ini adalah penfitnah kalau saya hanya mengambil bagian dari ketidakbenaran Gus ini. Gus tahu Gus ya? Gus itu anaknya kiai kalau di Jawa Timur tuh. Nah, saya hanya mencari modelnya Gus yang nggak benar lalu saya angkat untuk namakan kebencian. Awas hati-hati, jangan dengan dua pesantren. Gus-Gusnya nggak benar. Loh, saya fitnah, ngapain? Lah model manusia begini loh penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau ada sampaikan pada kami akan berubah. Kami belajar kok. Bahkan mungkin sesaat kami jadi guru Anda, tapi Anda lebih sering jadi guru kami kok. Kenapa? Maka yang perlu diperhatikan, ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian.
Ketemu kiai langsung dicari kejelekannya. Nanti ada mencari kejelekan pondok. Pondok kan ribuan. Hanya ada 5 pondok yang nggak benar langsung diekspos. Pondok adalah bukan tempat yang aman lagi buat para santri. Dia penfitnah kan? Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali. Lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga. Karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Tapi ada habib ini. Loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Sama, saya tidak ngambil Gus sama kiai itu yang nggak benar, ya jangan diambil dong. Lah Anda kan belajar. Yang jelek adalah kalau Anda mencari kejelekan Gus-Gus untuk merendahkan Karangkowagis. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib, lalu Anda ingin merendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Alhamdulillah, tahadduts bin nikmah. Saya belajar dari kiai-kiai. Dan betul mereka ulama. Hebat. Saya belajar dari para habaib yang ulama. Hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Dengan ulama, para kiai, dan habaib. Muncul orang akhir zaman yang mencoba. Nanti akan muncul kebalikannya. Coba akan dibalik lagi. Nanti ada orang yang memihak kepada habaib mungkin bukan dari orang-orang bijak. Dengan hawa nafsunya mencari kejelekan para kiai. Nah ini kan jelek, sisi jelek juga. Sehingga kiai jelek 1-2 dibukul rata. Wah Gus-Gus jelek semuanya. Juga agak benar. Hanya yang perlu kami cermati bukan memberikan jawaban sederhana. Saya belajar habaib. Saya membaca buku para habaib, para ulama. Ada di antara mereka memang, jangankan ulama-ulama dahulu ada salah pemikiran akidah, pemikiran fikih, itu wajar. Kan mereka ijtihad para manusia-manusia cerdas, ya, manusia-manusia hebat, tentu ada kesalahan. Kesalahan pun kadang menurut ulama ini, menurut yang lain dianggap benar. Kalau terjadi khurafat, kayak bab akidah hari ini, khurafat, atau sesuatu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan syariat, kami yakin habaib yang ulama juga mengingkari kok. Kita juga tahu. Kita belajar dengan beliau-beliau. Kami hanya heran kepada manusia yang ingin menanamkan kebencian. Mengambil potret gus-gus yang nggak benar, lalu untuk merendahkan para gus-gus anak-anak kiai. Ya ini kan fitnah. Kita menemukan gus-gus hebat juga banyak kok. Tapi kenapa kok ada upaya untuk menanamkan kebencian kepada para gus-gus anak kiai? Ada apa? Memang ada gus-gus anak kiai nggak pernah belajar, ada. Hanya menempeng nama bapaknya, ada, nggak belajar. Bukan itu suri toladannya. Gus-gus anak kiai yang belajar begitu. Apakah gara-gara ada gus yang nggak belajar, perilakunya nggak benar, lalu dasar kiai nanti penerusnya adalah gus-gus begitu. Nah ini kita fitnah. Wong gus yang belajar kenceng juga ada kok. Di usia muda menghafal Quran, tawadhu. Nah, ada banyak kita menemukan orang-orang seperti itu. Sama di kalangan habaib pun juga demikian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, gus yang salah. Manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan. Penfitnah dia. Pembuat kerusakan di muka bumi. Dia mau berguru dengan siapa? Kalau orang itu Anda lacak orang yang suka mengangkat-ngangkat begini. Anda lacak, gurunya juga punya kesalahan kok. Dan kita pun tidak perlu mencari kesalahan gurunya. Wong gurunya manusia. Memang gurunya Nabi. Atau dia sendiri, dia mengusak kesalahan. Apakah dia Nabi? Dia juga punya kesalahan. Apakah Nabi mengajarkan yang demikian? Ingat, kalau Anda mencari guru yang tidak punya salah sampai mati, Anda tidak punya guru. Ayo kita belajar adab. Belajar tata krama. Umat Islam jangan jadi bahan tontonan. Orang di luar Islam ribet urusan hal-hal yang sungguh dijauhkan dari rahmat Allah orang yang menggugah ketentraman menjadi sebuah permusuhan. Menjadikan ketentraman jadi permusuhan. Akhirnya permusuhan. Apa yang Anda inginkan, hei hamba Allah? Yang mungkin Anda mengatakan sebagai seorang yang punya ilmu dan sebagainya. Anda membuat kerusakan kalau hanya menfitnah-fitnah semacam itu. Anda menfitnah kiai, menfitnah habaib. Sehingga mengajarkan permusuhan. Sehingga nanti pendukung-pendukungnya pun juga berkembang. Dan pendukungnya orang alim, orang tidak alim. Yang kelompok tertentu, kelompok mungkin yang anti habaib dia. Kelompok habaib akhirnya anti ulama. Ini kan na'udzubillah. Sementara yang kita temukan ulama dengan habaib adalah bersatu. Enggak usah nanti dibuat cerita bahwa permusuhan. Dari mana permusuhan?
Kami duduk dengan habaib yang duduk manis dengan para ulama, para kiai. Bahkan bukan sampai di situ, kami mengambil. Saya wadai ilmunya kiai dan ilmunya habaib. Nggak ada masalah. Kenapa? Saya tidak merasa malu mengatakan saya belajar dari para habaib. Saya belajar dari para kiai. Kalau saya salah pemikiran saya, tentu waktu saya ngantuk dan sebagainya. Jangan dihubung-hubungkan dengan yang lainnya. Cuman saya sedih dengan manusia yang ingin mengangkat sesuatu untuk menanamkan kebencian. Bukankah Nabi mengajarkan cinta? Apa yang Anda inginkan? Ustadz viral? Atau syaitan viral? Momen nih saya harus, Allah Allah. Saya pun juga tidak boleh masuk suudon di sini. Maksudnya segala bertanya, apa yang Anda inginkan? Pengen dianggap orang paling hebat? Mengkritiki pesantren, mengkritiki ulama, lalu satu sisi mengkritiki habaib dan sebagainya. Hidup itu untuk menjadikan dunia ini baik. Bukan untuk menghancurkan. Ini harapan, ini kepada semua. Mungkin ada di antara kalangan habaib yang mungkin ada sedikit maaf, atau mungkin keluar dari jalur. Tinggal ayo kita ajak diskusi masuk ke jalur yang benar. Mereka manusia tentu ada pemikiran yang wajar. Di karangan para kiai juga ada itu. Yang nggak boleh adalah untuk mengambil sisi negatif, untuk diangkat, untuk menjadikan sebuah permusuhan. Berarti Anda menginginkan Gus ini adalah maksum, Gus-Gus itu maksum, nggak boleh salah, atau Anda menginginkan habaib maksum, nggak bisa salah. Anda itu punya akidah apa? Kok Anda seperti itu? Anda bisa. Kami belajar dari para habaib dan para ulama. Dan Anda melihat hasilnya. Yang akan kami sampaikan, apakah ada khurafat di sini? Sesuatu yang tidak masuk. Kalau ada, sampaikan kepada kami akan berubah kalau itu salah. Justru kami senang kalau dapat ilmu baru. Kritik bagi kami adalah ilmu baru. Tapi fitnah adalah neraka yang disodorkan. Kami tidak mau ikut-ikut. Kami cinta para kiai. Cinta para gus-gus yang mereka anak-anak kiai yang hebat. Cinta para habaib. Mereka adalah juga, di antara mereka banyak ulama-ulama. Tentunya jangan Anda mengambil contoh anak kiai yang tidak jadi kiai. Atau habib yang tidak jadi ulama. Itu bukan sebagai tolak ukur. Anda salah. Bicara tentang habaib, ambil habaib yang tidak berilmu, ngomong kelantur. Wah, ini habaib. Urusan kiai, anak-anak kiai, ambil anak gus yang lantur. Anda ini penfitnah besar. Siapa namamu? Anda ini mau apa? Hei hamba Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi ahli fitnah. Jauhkan dari fitnah dan memfitnah. Kepada mohon maaf, mungkin dari kalangan habaib yang tersinggung oleh kalimat kami. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah, kami mohon maaf. Dan para gus-gus kiai mungkin ada yang tersinggung dengan kalimat kami mencintai Anda. Harapan kami adalah bertemu di dunia dengan cinta, selesai konflik, biarpun Anda dalam saya salah, Anda salah, misalnya, ayo kita berdamai. Setelah itu bertemu kembali di surga. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana Mustafa bin Abdullah Malakhela dari Rombongan Kalimantan, Banjarmasin. Masya Allah. Saya mau tanya Buya, di antara kita itu banyak yang melakukan makruh, tapi dilakukan terus menerus. Itu bagaimana Buya? Terima kasih. Masya Allah. Bismillah. Pertanyaan yang bagus. Justru ini adalah tantangan bagi kita sebagai pembimbing. Orang itu tidak boleh kita jadikan satu kelas. Kalau santri di sini Al-Bahjah melakukan kemakruhan, saya boleh marah. Santri kok nggak membiasakan. Tapi di saat saya menemukan orang awam di luar, ini babnya beda. Melakukan yang wajib saja sudah alhamdulillah. Kenapa kita harus marah dengan yang makruh?
Maka perlu kita bijak di dalam melihat siapa dia. Tidak langsung ada ibu-ibu berdiri, duduk, makan. Loh, ini apa? Kenapa marah? Tidak haram saja. Kita belum menjadi orang yang bijak. Tahu kalau ada anak santri minum berdiri dan sebagainya, ini anak kita. Kamu kasih contoh, nak, beda. Atau anak kita yang sudah kita didik di rumah kita. Tapi tidak boleh berlaku dengan, termasuk seorang istri kadang-kadang. Bukan makruh, kebalikannya kesunahan. Ada istri marah sama suaminya. Gara-gara apa? Enggak pernah tahajudan. Tak tanya ibu, tahajud wajib tak bu? Yang wajib adalah ngasih nafkah lahir dan batin untukmu. Itu wajib. Kalau enggak tahajudan, enggak usah marah-marah. Ngajaknya yang lembut sambil gigit kupingnya, gitu sambil dipijitin. Enggak usah pakai marah-marah, enggak tahajudan saja. Kadang-kadang cara menilai orang itu langsung bukan yang haram, jadi kayak haram. Bertahap. Jadi gitu ya. Habib mana Habib? Masya Allah. Mulailah. Masya Allah. Dia ada pertanyaan tentang Habib, ada Habibnya nih. Jadi guru kita Habib, nanti murid kita juga ada Habib. Semuanya sama-sama. Jadi seperti itu. Kita harus memandang orang itu dilihat kelasnya. Tidak boleh kita menyamakan, namanya itu hikmah. Hakim, orang bijak. An-Nabi yukallimun nasa ala qadri ukulihim. Nabi kalau ngomong dengan orang disesuaikan dengan akalnya. Tidak boleh kita mengabsu. Jangan-jangan sunnahnya jadi sunnah hawa nafsu. Sehingga dia melakukan sunnah bukan karena dia ingin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dia melakukan sunnah untuk menilai bahasanya dia tidak sunnah. Enggak kayak saya, makannya kayak saya, minumnya kayak saya, jalannya kayak saya. Apa Ustaz apaan tuh? Cincinnya enggak kayak saya di sini. Tuh, cincin kenapa di tengah? Gara-gara cincin. Soknya dicongkak dalam beragama itu bahaya sekali. Orang semakin dekat kepada Allah semakin tawadhu. Sehingga semakin cerdas pandangannya, bisa meletakkan orang di mana dia. Insya Allah. Seperti ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu. Insya Allah. Wallah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, kami akan membacakan pertanyaan yang datang dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya Buya. Bolehkah pemilik panti asuhan menggunakan santunan yatim untuk biaya dakwah? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti ditambahkan kepada jawaban sebelumnya. Kemudian setelah itu, jangan Anda meremehkan sunnah. Dan jangan Anda meremehkan makruh. Hendaknya belajar. Selagi makruh, yuk dihindari. Sebisa mungkin untuk naik pangkat. Sunnah dihindari, dilaksanakan. Sebisa mungkin. Kalau orang dulu itu, para ulama-ulama terkasih atau orang soleh, kalau sudah namanya sunnah Nabi, sunnah yuk. Kalau hari ini orang, cuman sunnah. Orang dulu, makruh ya akhi, makruh jangan. Hari ini, kan makruh. Nah ini kan bahaya. Anda jangan, baik kita lanjutkan. Dana yang dikumpulkan untuk menyantuni anak yatim tidak boleh untuk selain kepentingan anak yatim. Untuk dakwah model apa ya Ustadz? Pakai duitnya anak yatim. Makan duitnya anak yatim. Dakwah model apa itu? Enggak boleh. Hak anak yatim. Selagi dana dikumpul untuk anak yatim adalah diberikan pada anak yatim untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Untuk biaya belajarnya anak yatim oke, makan anak yatim oke. Bahkan dana yang dikumpulkan untuk nyantuni anak yatim tidak boleh untuk kita sewakan drum band, nyewa dekor, nggak ada itu. Anak yatim tidak makan drum band, tidak makan dekor. Cuman panitianya tidak pernah belajar, nggak pernah ngaji, hanya ide-ide cemerlang, tapi cemerlang menjerumuskan. Dia lebih senang biaya drum bandnya untuk uang sakunya buat sekolah esok pagi. Untuk ibunya bayar utang, ambil beras, pakai dekor. Apalagi tapi untuk dakwah ustadznya, luar negeri dakwahnya pesawat, pakai duitnya anak yatim. Haram ya ustadz. Hah? Itulah masuk neraka lewat Mekah. Masuk neraka jalur positif, jalur kebaikan. Masuk neraka, kayaknya baik, tapi neraka. Hati-hati, anak yatim, anak yatim. Kemudian lagi kami tambahkan, anak yatim itu adalah memang
pengundang magnet dahsyat, mengundang rizki. Sebab kalau orang disebut yatim terenyuh, biarpun nggak jarang sholat dia. Mikirkan, aku juga punya anak, nanti bisa yatim sewaktu-waktu. Cuman ternyata ada kejahatan terselubung adalah menjadikan anak yatim sebagai mesin cari duit. Khianat. Anak yatim dibawa ke sana kemari. Dikit-dikit cerita anak yatim, anak yatim. Tak taunya anak yatimnya tetap makan kerupuk. Ustadznya pakai paha ayam 3. Jadi anting istrinya. Hati-hati yang ngurusi anak yatim. Ngurusi anak yatim harus orang yang cukup rizkinya. Yang tidak cukup rizkinya hati-hati. Kalau tidak cukup rizkinya boleh bergabung dengan anak yatim. Tapi bang makan bersama dia yakul bil ma'ruf. Kalau makannya itu ala kadarnya. Sesuai dengan yang dimakan anak yatim. Tidak boleh lebih. Sebagian mengatakan bil ma'ruf di sini adalah kalau nanti sudah kaya diganti lagi. Bukan seenaknya. Anak yatim yang melarat nyungsep. Ustadznya kaya raya. Ini khianat. Dolimnya di atas kedoliman. Dolim kepada orang kaya saja sudah dolim. Apalagi dolim kepada fakir yang yatim. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kedoliman. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah wanita untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan 1 orang 1 pertanyaan. Diawali dengan salam dan salawat. Kami persilahkan. Cukup. Iya benar. Tim yang menyerahkan mic tim bukan orang per orang. Jadi ada yang mengangkat tangan ditunjuk. Bukan begitu caranya tim, Banat. Nah. Rebutan nanti kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya. Sekarang musim kemarau dan sumber air di sumur-sumur itu sudah banyak yang kurang dan asap dan ada baunya. Sekarang tuh pada mengeluhkan apakah kita untuk bersuci itu hukumnya bagaimana itu Buya? Dan di sekelilingnya tuh ada kolam, kebetulan kolamnya tuh ikannya pada mati. Jadi air dari kolam mungkin meresap ke sumur juga. Minta pencerahannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua air yang turun dari langit, keluar dari bumi, selagi belum digunakan untuk bersuci dengan ketentuannya atau belum bercampur dengan sesuatu yang lainnya baik yang suci atau najis dengan ketentuannya, maka air tersebut adalah air suci dan mensucikan biarpun warnanya air apapun. Hujan susu boleh wudu sebab tidak ada orang merah susu di atas sana. Itu adalah hujan warnanya kayak susu. Hujan kopi boleh. Kalau ternyata ada mata air keluar kopi, kayak air kopi hitam, boleh pakai wudu. Aromanya wangi kayak kasturi, boleh dipakai wudu. Karena itu adalah air keluar dari bumi, aromanya. Selagi masih asli, kecuali air yang ada campur dengan susu, itu beda. Jadi Ibu tidak usah ragu, selagi air itu tidak Anda ceburin sesuatu, memang begitu adalah suci dan mensucikannya. Adapun di kiri kanannya adalah ada ikan mati, ya biarkan di kiri kanannya. Dan ikan pun juga kalau seandainya bangkai ikan pun boleh Anda makan kok, kenapa pusing. Anggap saja bangkai ayam kek. Tidak ada urusan, itu sebelahnya. Oh katanya yang rembes, di mana yang nggak ada rembesan di dunia ini? Kulit Anda aja ngerembes. Ini kalau istilah berfikih itu sederhana. Selagi tidak tampak Anda ceburkan di dalamnya sesuatu yang najis, Anda tidak usah kepikiran. Baunya paling bau tanah, bau lumpur. Ya kan? Bau pisang goreng. Ya enggak, ya. Kalau bau pisang goreng aneh. Siapa naruh pisang goreng di situ? Jadi kalau saya bau tanah wajar, bau lumpur wajar, namanya tanah di lumpur. Bau belerang, ya memang tempat mengalirnya ada di batu belerang, wajar. Bukan Anda yang mencampurkannya. Sederhana ya, yang dari langit dan dari bumi yang belum Anda campuri, belum Anda rusak,
bukan dengan tangan Anda, maka dianggap suci, mensucikan. Tidak usah ragu lagi dan tidak boleh tanya lagi nanti. Nanti was-was, bingung nanti Anda. Malah nggak sholat nanti ya. Baik, itu saja ya. Kemudian semoga Allah mengalirkan kembali mata air, mencurahkan hujan berkah dan hujan yang sesungguhnya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.